Yasno. Ya. Pak Amin. Ya. Pak Hamim. Itu kok ramet tuh Panggilan kepada Ustaz Eko, bagaimana bisa selamat datang kepada para tokoh nasional yang sudah hadir pada siang hari ini. Ada Prof. Rais, ada Ustaz Erwin Bintangko, ada Jenderal Piasno, ada Prof. Sakira Effendi juga. Satu kesenangan dan kebahagiaan tersendiri bagi kami bisa berkumpul bersama dalam acara Forum Kebangsaan pagi hari ini. Kami silakan untuk segera menangani kursi yang telah disediakan karena acara akan segera dimulai. Alhamdulillah pagi ini para tokoh nasional telah hadir di kota Yogyakarta. Baik, disilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Acara segera kita mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kepada seluruh peserta di Forum Kebangsaan dan Jogja Istimewa untuk Indonesia. Hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional, tepatnya tanggal 20 Mei 2025. Dan forum ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional tersebut dan merupakan bagian dari kecintaan kita sebagai warga negara kepada bangsa dan negara. Jadi ketika terjadi penyimpangan ataupun pergeseran moral, maka kita memiliki kewajiban untuk mengembalikan nilai-nilai dan arahnya kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Baik, untuk memulai acara pada pagi hari ini kita baca basmalah bersama-sama. Bismillah. Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat datang kepada Marsikal Hanafi Asnan, kemudian Jenderal Yasno Sudarto, Prof. Amin Rais, kemudian Prof. Sufyan Effendi dan para purnawirawan dari Jakarta, ada Jenderal Soeharto, Majen Sunarto dan juga kawan-kawan. Dan yang kami cintai seluruh warga negara yang tentunya mencintai bangsa dan negara ini sehingga berkesempatan hadir dan meluangkan waktunya di acara Forum Kebangsaan pada pagi hari ini. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kepada seluruh yang hadir untuk berdiam. Indonesia
Selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustaz Eko Mabrur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya adalah sambutan panitia pelaksana. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Heru. Kepada Pak Heru, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak, tokoh-tokoh purnawirawan TNI dari Jakarta, luar biasa. Mereka melakukan perjalanan darat sampai ke Jogja. Yang pertama, yang terhormat Bapak Marskal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, yang terhormat Bapak Laksmana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, yang terhormat Bapak Jenderal Purnawirawan Sunarso, dan kami hormati Bapak Legend Marinir Purnawirawan Suharto, yang terhormat Majen TNI Purnawirawan Sunarko, yang terhormat Bapak Marsda TNI Purnawirawan Amin Sahbudiono, yang kami hormati Bapak Dwi Cahyo SH. Selamat datang Bapak-bapak, matur nuwun sudah rawuh memberi semangat kepada masyarakat Jogja. Walaupun di usia yang sudah sepuh, mungkin usia hanya angka, tapi perjuangan untuk bangsa selamanya. Dan juga kami sampaikan kepada yang terhormat Profesor
Dr. Andes Haji Muhammad Amin Rais SMA, yang terhormat Bapak Ustadz Haji Muhammad Sukri Fadoli Seza MAN, yang terhormat Bapak Jenderal Purnawiran Yas Sudarto, Profesor Irsin Muhammad Izil, dan mohon maaf masih banyak tokoh-tokoh yang hadir di acara deklarasi siang hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi mohon maaf. Dan juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menyempatkan waktu hadir di acara deklarasi dan ini kami yakin Bapak Ibu di luar karena ini jam kerja banyak aktivitas kegiatan yang ditinggalkan membuti ke sini ini sangat luar biasa. Ini satu bentuk perjuangan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Matur nuwun. Acara ini digagas sebenarnya karena menampung beberapa aspirasi masyarakat khususnya di Jogja yang sebenarnya menjerit dengan kondisi bangsa ini yang sedang tidak baik-baik saja. Banyak faktor yang mendukung dan nanti akan dideklarasikan. Itulah suara rakyat yang sebenarnya. Maka kita semua mendukung apa yang menjadi tuntutan para prajurit TNI Purnawirawan, para jenderal. Kita sangat mendukung. Dan kedua, mungkin kita semua sudah tidak lagi terkait tuntutan ijazah palsu Mulyono dan kerusakan negeri ini sebagian besar itu karena kebijakan dari Jokowi selama memimpin 10 tahun kemarin. Maka kita juga menuntut adili Jokowi. Dengan alasan seperti itu, maka acara ini digagas untuk dideklarasikan dan saya yakin ini mewakili suara masyarakat, suara rakyat Indonesia khususnya di Jakarta. Selanjutnya kami ucapkan kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja keras hingga terselenggaranya acara ini, mudah-mudahan nanti berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Mungkin masih banyak karena keterbatasan, masih banyak kekurangan dalam menyelenggarakan acara ini. Kami panitia sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan sekian. Takbir! Takbir! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Baik, sebelum kami lanjutkan, sedikit pengumuman mohon berkenan kepada teman-teman media untuk bisa mengisi absen kehadiran dengan saudara Wahyudi ada di sisi sebelah kiri. Silakan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kehadiran kita kali ini adalah diantaranya adalah untuk memberikan dukungan kepada Forum Purnawirawan Prajurit TNI untuk memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden. Dan sebetulnya hal ini sudah kita upayakan, kami upayakan bersama dari Jogja itu sejak Jokowi masih menjadi presiden untuk memakzulkan Jokowi. Tapi ternyata kita masih harus berjuang lagi untuk menurunkan Gibran. Kali ini kami juga mendukung. Biasanya pertanyaannya adalah rakyat yang mana? Nah, berarti rakyat yang mana? Rakyat yang menolak untuk menjadi korban kebohongan Jokowi dan keluarganya. Begitu dia Bapak Ibu ya. Dan untuk itu kami silakan kepada Marsikal Hanafi Asnan selaku perwakilan dari DPP Forum Purnawirawan untuk memberikan sambutannya. Kami silakan.
Ini kayaknya acara yang berubah ya. Kami Bapak sudah diminta ada mengantarkannya karena MC itu aku katakan terima kasih. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Hamid Rais, beliau adalah mantan Ketua MPR RI periode 1999-2024. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sofyan Effendi, beliau Rektor UGM periode 2002-2007. Yang saya hormati juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, dan para aktivis. Banyak sekali, terutama di BN, mana yang kita ternyata beliaunya ini. Yang kedua, Fakih. Mana yang Fakih? Yang lain absen. Berikutnya, Rahmat. Orang dinas. Persatuan 212 DJ. Kami para seniman tadi banyak juga mungkin yang pakai lagu Mama terima kasih. Para akademisi,
Kami para purnawirawan TNI sangat prihatin terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan negara kita ini dalam 10 tahun terakhir. Sering kita dengar salah satu penyebabnya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah sebanyak 4 kali, disempurnakan sebanyak 4 kali mulai tahun 1999 sampai dengan 2000. Maka salah satu permohonan inilah meminta kita pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menggunakan Dasar 45 dengan adil. Kami juga berhasil terhadap maraknya tenaga kerja asing Cina yang datang ke Indonesia secara tidak terkendali yang menimbulkan kesenjangan dan diskriminasi sosial, ekonomi dan budaya serta politik di negeri kita ini. Maka kami mohon juga kepada pemerintah Presiden Prabowo untuk menghentikan arus masuk tenaga kerja asing Cina ini dan upayakan untuk segera memulangkan ke negeri asal. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, kami menyuarakan keputusan masyarakat luas atas jabatan Wakil Presiden Gibran yang diperolehnya secara melanggar konstitusi. Untuk itu kami sebut dalam 8 poin gugatan terhadap Wakil Presiden Gibran segera diganti. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, kebersamaan dan persatuan masyarakat Jogja dalam rangka dan bersinergi bersama forum purnawirawan prajurit TNI ini, insya Allah akan memperoleh sambutan yang positif di seluruh masyarakat Indonesia, serta akan mendapat tanggapan yang seksama oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, semoga dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional ini, Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan melindungi serta ridho atas perjuangan kita bersama ini. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Kawal Anggi Asnan. Dan selanjutnya adalah sambutan dari tokoh akademisi yang juga merupakan mantan dari Rektor UGM yang beberapa waktu lalu kita duduk Fakultas Kehutanan di Bapak Ibu ya. Ada Profesor Sofyan Effendi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, perguruan tinggi yang mengeluarkan seruan kepada rakyat Indonesia dari purnawirawan prajurit TNI dan Pak Jenderal Tresno yang bersama-sama dengan saya dan teman-teman mempropori pendirian masyarakat
tadi betul-betul dari tahun 1999 sampai tahun 2002 adalah sebenarnya makar terhadap Pancasila, terhadap kedaulatan rakyat, dan ini harus kita sadari betul, karena perbuatan makar yang diancam mereka berat. Jadi bagi yang berfollow kita apa diancam dengan hukuman berat dari ditolak. Kemudian yang kedua, perubahan undang-undang bahasa itu adalah merupakan kudeta tersembunyi terhadap NKRI. Ini NA dengan berlakunya undang-undang Mahkamah Konstitusi sebenarnya kita bukan lagi negara kita ini negara lain. Kita sudah berubah menjadi negara yang bersemangat liberalisme dan individualisme dan demokrasi. Kemudian untuk itu kalau kita bisa membiarkan nakal-nakal itu dan kalau diteruskan maka yang akan terjadi adalah Indonesia menjadi negara terbagi menjadi terpecah menjadi beberapa negara, dan ini tidak akan kita biarkan, tidak boleh terjadi. Dan karena itu maka cara kita untuk mengatasi atau melawan pembuatan makar terhadap ideologi dari undang-undang dasar 45 dan merupakan pelanggaran terhadap perubahan terhadap NKRI adalah dengan mengembalikan Pancasila, kedaulatan rakyat dan undang-undang dasar. Tidak ada pilihan. Kita sangat senang dulu pada waktu Presiden Prabowo menawarkan bahwa program beliau adalah mengembalikan Pancasila. Tapi hampir sudah 4 bulan sekarang, hampir 6 bulan, belum ada gerak-gerak untuk mengembalikan Pancasila atau undang-undang dasar 45. Bahkan dari teman-teman dekat yang berada di kelilingnya Pak Prabowo itu, misalnya mendapat enak, beliau semakin ragu-ragu untuk melakukan itu karena khawatir dengan kekuatan yang dalam Solo atau Solo dulu yang terdiri dari Jokowi, kemudian Luhut, Kediri dan Pratikno dan mempunyai kekuatan tinggalan kekuatan untuk menaikan bangsa. Nah, karena itu bagi kita rapat-rapat yang dari Polri, dari Misuan, seruan pengambilan dan prajurit TNI untuk salah satu dari 8 seruan beliau adalah mengembalikan Pancasila. Dan ini kita harus lakukan selama masa itu segera. Jadi yang seruan nomor 8 yang dulu saya sangat mendukung seruan nomor 8 itu, tetapi melihat urgensinya sekarang ini seruan nomor 8 kita tunda dulu, tapi nomor 1 yang sangat itulah masalah dulu yang kita hadapi sekarang. Itu masalah dulu. Yang lain-lain adalah masalah ini. Dua sampai kebelakangan itu masalah ini. Masalah dulu yang kita hadapi. Dan itu
dan dengan kami. Di sini di dalam kelompok masyarakat rumah lapangan kelompok Makmur Nahdlatul Jakarta bersama dengan Pak Jasno, kami sudah memikirkan hanya ada dua alternatif yang bisa dilakukan. Satu, melakukan apa yang dinamakan melakukan konvensi konstitusi. Rakyat secara bersama-sama memutuskan bahwa kita harus kembali kepada undang-undang dan membatalkan undang-undang RI tahun 1945 dan menetapkan berlakunya undang-undang PT Presiden. Dan yang kedua adalah atau melakukan revolusi. Jadi itu salah satu yang akan kami ingatkan. Kalau presiden yang berkuasa sekarang tetap ragu-ragu untuk melakukan undang-undang kalau asal rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat harus menggunakan kekuasaannya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia ini dengan mengembalikan demokrasi dan demokrasi. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Tapi baru topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Pak Sofian Fendi. Dan selanjutnya sambutan dari Profesor Dr. Alex selaku Ketua Reformasi mantan Ketua MPR juga lebih banyak berbicara dari dalam lagi untuk mendukung kebangsaan ini untuk kebangkitan nasional. Silakan. Sudah mengarah ke sana.
ingatnya kita melihat saudara Jokowi mendorong itu sudah mengobrak-abrik aturan main sebuah demokrasi dengan kekurangannya, dengan mengerahkan partai coklat, dengan mengerahkan hal-hal yang sebenarnya tidak lucu pada demokrasi, yaitu membuat pro Jokowi yang dibiayai segala macam. Itu kemudian untuk mendukung apa yang diinginkan oleh Jokowi, yang intinya adalah dia itu sedang mengusahakan membangun sebuah nepotisme, kemudian berlagak lakunya itu seperti Raja Jawa Gadungan. Jadi saudara, waktu dia mantu anak perempuannya yang baru itu di Medan, itu pestanya itu 1 hari di Solo, kemudian 3 hari pagi, siang, malam itu di Medan. Kemudian karena masuk raja itu, dia meminta kepada keraton Solo supaya 7 kereta kencana beserta kudanya, beserta saesnya itu diboyong ke Medan. Ini bukan Presiden Republik, ini budaya Raja Jawa tadi. Raja Jawa yang tidak populer menurut saya, karena yang punya cuma nebang kayu, tukang Belitung dan lain-lain. Saya nggak tahu siapa dulu ada kekuatan luar biasa bisa melambungkan Bapak Gibran ini dari wali kota, gubernur, sampai presiden 2 periode. Kalau ini bisa terjadi, kita tidak usah berlama-lama, tetapi sekarang ini what is to be done, maka mesti kita kerjakan. Nah, kalau 8 poin dari Purnawirawan yang sudah kita semua menghafal, karena saya sering dibahas di medsos itu, maka 8 itu memang masuk akal, ideal, itu yang kita butuhkan, tetapi memerlukan perjuangan. Dalam khazanah politik itu ada kata-kata nobody will relinquish his or her power voluntarily. Tidak ada penguasa atau perempuan yang melepaskan kekuasaannya secara sukarela, tidak ada. Kecuali orang yang bertanya waras, yang berani, mereka tahu kapan harus turun panggung, sehingga tidak membuat orang bangsanya. Tapi ini kasus Jokowi ini dan keluarganya memang kasus orang yang sakit jiwa. Dia itu seorang pathological and professional liar, seorang profesional dan patologis. Jadi kalau seminggu tidak bohong itu meriah badannya. Sekarang sekali-kali alhamdulillah tidak ada apa-apaan juga. Belum pernah dikatakan Pak Jangan itu kita mengantu Bapak urusan. Karena saya punya argumen. Nah sekarang fokus ke bidang tadi. Nah, jadi mari dari Yogyakarta ini pernah menjadi ibu PRI beberapa lama itu gedung negara itu akan menjadi tempat presiden bekerja. Nah saya mengusulkan sesnya ini segera dibuat semacam panitia untuk membentuk sebuah majelis rakyat Indonesia MRI katakanlah untuk membuat scale of priority, skala prioritas apa yang bisa kita kerjakan. Yang pertama kita merevisi kembali Undang-Undang Nomor 5 yang dulu ketika saya jadi ketua MPR 5 tahun itu memang berdasarkan seluruh fraksi partai, habis juga di situ, urusan di situ, memang itu sudah kita lakukan sebaik-baiknya.
lagi, konstitusi itu bukan Quran. Kalau Quran tentu tidak boleh sampai hari kiamat kita ubah, tidak boleh, karena itu wahyu dari Allah. Tapi kalau undang-undang dasar konstitusi itu anytime bisa diperbaiki, bisa diamandemen, sehingga kita tenang saja. Ini memang apa sesuatu yang biasa. Di Amerika itu bukan ada amandemen. Nah, jadi saya akan singkat saja bahwa di tengah-tengah rakyat yang memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, di mana pengangguran makin merajalela, kemiskinan juga makin merata, kemudian banyak korporasi besar sudah bangkrut semenjak Indonesia, dan dengan gaya kepemimpinan sekarang ini itu seorang Hercules bisa melangkah kemana-mana, sehingga itu kemudian pada para ekonom dampaknya adalah bahwa para investor itu mau datang ke Indonesia, berubah pikiran, lebih baik ke Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia. Nah, jadi sekali lagi saya usul supaya tidak hanya berdepan kemudian memicu kesadaran kita, tapi kita perlu ketahui beberapa membuat energia nanti pengetahuan mengajak para pemuda, para mahasiswa, para partai-partai yang masih paham arti Pancasila dan lain-lain, kemudian menjadi sebuah national movement, national explosion kalau perlu, ya. Karena pemerintah ini oleh bangsa kita tidak bisa terus seperti ini, makin lama makin barat, makin barat, makin barat. Jadi paradoks Indonesia itu adalah negara kaya raya, punya apa-apa ada, tapi tidak ada apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bertanya, Indonesia punya tambang apa? Semua tambang ada. Kayak bisa kelautan dan lain-lain. Sehingga apa-apa ada. Tapi untuk rakyat tidak ada apa-apa, karena dibuang ke luar negeri dengan pengetahuan pemerintah yang sedang berkuasa ini. Jadi saya kira itu saja usul saya. Kemudian orang yang mengatakan ada kebenaran itu dipuji oleh Allah menjadi manusia yang paham bagaimana keadilan, sementara keadilan, injustice itu kita melihat dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari dulu sampai kiamat itu negara boleh melalui sistem republik, emirate, kingdom, dan apapun ada. Selama negara itu dan berbagai sistem politiknya itu berbeda-beda namanya, tetapi kalau keadilan itu ditegakkan, maka bangsa bersangkutan itu akan stabil, dan tidak stabil, kemudian termanifestasikan menjadi keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan politik, dan lain-lain. Jadi siapa tahu Allah memberkati gerakan kita ini memang berlaku. Jadi kalau ada yang kritik, itu sudah pantas. Kalau kritik berarti betul. Saya masih ingat waktu saya dihujat dalam reformasi itu, saya dikatakan macam-macam. Pagi-pagi almarhum Kiai Yafi, tokoh NU yang sangat lurus, itu datang ke rumah saya, menghibur saya. Mas Amin, kalau Anda dihujat di Sumpah Serapah itu tenang-tenang saja. Nabi
Islam Nabi kita itu Nabi kita itu yang itu sempurna, itu musuhnya banyak. Dikatakan Nabi kita itu sakit ayam, dulu Cina sakit gila, kemudian tukang kuno, penyihir dan lain-lain. Apalagi Anda masanya, ya Pak, saya juga sepupu hitamnya Nabi, jadi setelah itu saya juga no problem. Nanti jaga bahasa Jawa, dijilid dan dikulit, disekat dan dilapak, setan juga kalian, itu tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah sambutan yang terakhir sudah tiga tokoh yang tadi kita hadirkan. Baik, kemudian hadirin sekalian, mudah-mudahan nanti kita bisa tangkap apa ide dan masukan dari para tokoh ini. Baik, selanjutnya adalah pernyataan sikap forum kebangsaan yang akan dibacakan oleh Prof. Firzi. Kami silakan dan kepada panitia yang bertugas untuk menyiapkan pemaparan ini. Baik, silakan Pak Prof. Firzi sudah maju terlebih dahulu, dan kepada para tamu undangan seluruhnya kami mohon untuk bisa berbaris di belakang Prof. Firzi. Nanti diarahkan oleh panitia, silakan. Ya, kamu sudah berada di bagian depan ya, di depan. Kami silakan untuk mendampingi Prof. Firzi untuk membacakan pernyataan. Berjajar. Silakan kepada para purnawirawan dan juga para jenderal juga tokoh yang hadir untuk bisa mendampingi Prof. Firzi membacakan pernyataan. Dan juga kami mengambil perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat untuk bisa mendampingi juga di depan. Dari Rela Agama kami panggil Bapak Wibowo. Dari Keramat Pak Ilham Hakim, silakan. Kemudian dari FTA ada Ibu Ismi. Saya ambilkan Pak, jenengan. Ya? Saya ambilkan. Ada Ibu Suci. Oh gitu bisa. Siap. Ya, ya. Kemudian MNI Pak Toto. GBN ada Pak Najib. Rela Agama Ibu Niti. Kemudian kami Pak Bambang Haryanto, silakan. Dari MUI kepada Pak Supri sudah silakan. Dari Persatuan Ulama Indonesia Ibu Nur Aisyah, silakan. Kemudian Pak Saja diwakili oleh Pak Mudi dan terdinas oleh Pak Heru. Pak Tarno. Mohon panitia bisa mengatur barisannya. Baik, ada tambahan lagi dari Harokat Islamiyah kepada Ustaz Budi Santosa. Kami undang dari Pak juga untuk bisa ikut mendampingi pembacaan pernyataan forum kebangsaan dari Jogja Istimewa untuk Indonesia. Baik, jika sudah siap barisannya, kami silakan kepada Prof. Firzi untuk langsung membacakan pernyataan dengan lantang. Silakan Prof. Pernyataan sikap masyarakat Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Kami masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta berjuang untuk menyelamatkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan sikap. Pertama, mendukung penuh 8 butir pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang telah dibacakan pada tanggal 17 April 2025 di Jakarta.
1. Kembali ke UUD 1945 asli dengan addendum. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih Asta Kita kecuali untuk kelanjutan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa karena sangat merugikan dan menindas rakyat serta merusak lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan mereka ke negara asalnya. 5. Menertibkan pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan reshuffle para menteri kabinet yang diduga kuat telah melakukan kejahatan korupsi dan menindak tegas para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf I Undang-Undang Pemilu 2017 telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, berbagai elemen masyarakat Yogyakarta bersama seluruh anak bangsa mendorong terwujudnya aspirasi Adili Jokowi atas berbagai pelanggaran yang dilakukannya. Ketiga, mendukung sepenuhnya langkah dan perjuangan tim pembela ulama dan aktivis dalam menangani berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Joko Widodo dan para pembelanya. Keempat, meminta Kapolri bertindak profesional dan mengedepankan scientific investigation crime serta membuka partisipasi lembaga independen dalam pengusutan ijazah palsu Jokowi. Terakhir, kelima, menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh anak bangsa untuk mewaspadai ancaman komunis gaya baru. Demikian pernyataan sikap ini kami buat dengan seruan agar seluruh masyarakat Indonesia memberikan dukungan yang serupa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa meridhoinya. Amin. Yogyakarta 20 Mei 2025. Merdeka! Mohon meja untuk penandatangan. Baik, selanjutnya adalah penandatanganan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat dan juga teman-teman kaum kebangsaan untuk mendukung 8 poin pernyataan yang tadi telah dibacakan.
lihat aja. Ada yang membawa ini beberapa mungkin disebutkan yang belum disebutkan mungkin bisa langsung menandatangani dari relawan lama tadi ada Budi, kemudian PMMI ada Mais, dari Ampera, Magelang Raya, Pak Reda, dari BBM, kemudian Rahmat, Terdinas dan XTA ada Bu Wisnu. Ada kami dari Bibliotek Pak Bambang. Dari Manis, Ibu Juwita. Silakan dari Pak. Baik, ada perwakilan relawan Jakarta yang juga hadir, ada Pak Prabowo, silakan juga ikut menandatangani. Kemudian ICJ, Ikatan Cendekiawan Muslim. Ada Mas Ali Nur, kami silakan juga menandatangani. Tadi kedua MUI Jogja tadi ya. Ini MUI Magelang Raya juga bergabung. Dan mudah-mudahan dari berbagai permasalahan ini seperti yang diharapkan tadi bisa menjadi polis nasional dan gerakan bersama-sama secara nasional untuk bisa mengembalikan nilai-nilai moral bangsa ini ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Baik, dari Forum 212 Pekanbaru, Pak Hajar Nantomo. Ada 212 Pekanbaru. Pak Agung Prabowo, silakan. Yang sudah selesai menandatangani kami silakan untuk kembali ke rumah masing-masing karena acara masih akan dilanjutkan. Oh iya ya. Amal jariah sedekah.
Baik, Bapak Ibu perwakilan dari kelompok masyarakat, karena begitu banyak antusias untuk menandatangani dan mendukung pernyataan kebangsaan pada hari ini, kita bisa stop terlebih dahulu untuk melanjutkan nanti setelah acara berakhir. Selanjutnya kita akan pembacaan doa Mit, tak melu tanda tangan. Oh iya. dan menyanyikan lagu Bagi Negeri. Setelah itu acara selesai foto bersama dan dilanjutkan kembali dengan penandatanganan. Kami sarankan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing karena para tokoh dan perwakilan ini juga punya agenda yang lain. Ya Bapak Ibu mohon kerjasamanya. Panitia bisa mohon dibantu juga untuk disilakan kembali ke tempat. Baik, pembacaan doa oleh Pak Kabid Barasi. Kami mohon kepada pasangan yang pengen yang lain bisa menempati kursinya kembali ke tempat masing-masing. Kita akan membaca doa dulu, nanti karena bisa dilanjutkan setelah acara selesai. Nomor 1 tadi. Ibu-ibu bisa duduk terlebih dahulu karena akan doa ini. Ya, nanti bisa baik. Kami mohon perhatiannya kembali untuk mengikuti pembacaan doa yang disampaikan oleh Pak Kabid Barasi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, kami puja dan puji Engkau dengan pujian sepenuh jiwa dan raga kami, sepenuh bumi dan langit, dan sepenuh ruang antara bumi dan langit, atas segala rahmah dan karunia-Mu yang telah melimpahkan dan curahkan kepada yang hadir pada kesempatan ini, sehingga pada hari ini Selasa 20 Mei 2025 di PDHI Yogyakarta, Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melaksanakan acara memperingati Hari Kitnas dan sekaligus dukungan
terhadap pernyataan purnawirawan prajurit TNI. Ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam iman dan takwa. Kokohkanlah iman kami, takwa kami, dan ibadah kami. Jangan biarkan hati kami terperdaya oleh kemeloyan kehidupan ini, sehingga lalai untuk senantiasa mengingat-Mu dan senantiasa bersyukur atas segala karunia yang telah Mu curahkan kepada kami, baik untuk masa-masa lalu, masa sekarang ini, maupun untuk masa-masa yang akan datang. Ya Rahman, Ya Rahim, di hari nan bersejarah bagi forum kebangsaan ini, kami menaburkan harapan atas karunia-Mu, berserah diri atas keagungan-Mu, dan berdoa memohon kasih sayang-Mu. Kami bersyukur atas limpahan nikmat-Mu yang telah mengalir tak pernah henti. Engkau jadikan kami umat yang beriman dan berakhlak mulia. Engkau tunjukkan kami jalan kebenaran. Engkau limpahi kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal dan melimpah tak pernah henti. Semoga kesemuanya akan semakin membawa kita kepada pengabdian yang ikhlas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bangsa Indonesia. Ya Allah, penguasa alam ini, tunjukkanlah kepada forum kebangsaan jalan kebenaran untuk berbuat adil terhadap sesama. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk memikul beban tanggung jawab dalam pembentukan generasi penerus yang lebih baik dan yang lebih berkualitas. Berilah kekuatan kepada kami untuk mampu melaksanakan amanah perjuangan bangsa ini. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang selalu ikhlas dalam beramal, bertanggung jawab, dapat dipercaya, berdedikasi tinggi, jujur, kreatif, dan inovatif dalam berkarya dan bekerja. Ya Fattahul Wahab, bukakanlah pada hikmah-Mu, curahkan kepada kami rahmat-Mu. Jauhkanlah kami dari perilaku nista dan laku angkara murka yang semakin merajalela di sekitar kita. Selamatkanlah kami dari bencana, malapetaka, dan siksa-Mu ya Allah. Ya Allah, tingkatkanlah kesejahteraan kami, penghasilan kami, kesejahteraan kami, keharmonisan rumah tangga kami, dan status sosial kami. Bukakanlah para pemimpin bangsa ini dan para ahli di antara kami, sehingga mampu untuk senantiasa meningkatkan, memperhatikan, memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita bersama. Ya Allah, jadikanlah bangsa kami bangsa Indonesia, bangsa yang berkeadaban dan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, bangsa yang mampu mencerdaskan dan memuliakan seluruh warga bangsa ini. Ya Allah, Zat yang Maha Perkasa, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan dan perlindungan. Ampunilah segala kekhilafan kami, kesalahan kami, para pejuang bangsa kami. Berilah cahaya sebagai petunjuk dalam mengemban amanah ini. Limpahkanlah kemuliaan dan keagungan sebagai permata dalam hidup ini. Ya Allah, jadikanlah negara Indonesia yang kita cintai, negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang makmur dan penuh keampunan-Mu, sehingga akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Berilah ketabahan dan kesabaran kepada para pengelola negara ini, sehingga mampu melaksanakan amanah, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara yang sebaik-baiknya. Wahai Allah yang tembus suri kehidupan, curahlah kami dengan rahmat-Mu, bimbinglah kami untuk beramal, untuk memaati-Mu. Kami sadar selama ini kamilah orang yang durhaka kepada-Mu. Ya Allah, ampunilah kami, karena selama ini kamilah orang yang tidak tahan dari dosa, bahkan kami berlari mengejar seperti menyongsong kekasih kami. Ya Allah, kami menyadari sepenuhnya bahwa kesempatan untuk mengabdi pada bangsa dan negara dalam setiap lapangan kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami adalah sesuatu yang sangat besar nilainya. Karena itu ya Allah, berilah kami kekuatan, kemampuan, ketabahan, serta bimbingan untuk memelihara dan memaknai pengabdian ini sebagai amanah-Mu untuk mewujudkan hidup yang sejahtera, aman, adil, dan makmur di bawah hidup-Mu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amin azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila
warzuqna istinabah. Rabbana amanna bima anzalna wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga apa yang kita harapkan bisa menjadi komitmen kita bersama untuk terus menjaga segala kebaikan dan juga mewujudkan kebangkitan nasional pada hari ini untuk kebaikan bangsa dan negara. Dan ini lembar tanda tangan tadi saya hitung sekilas sekitar 18 kelompok masyarakat yang sudah menandatangani pernyataan pada hari ini, alhamdulillah. Dan ini adalah diwakili, kalau dari masa ini lebih banyak dari ini, tapi yang hadir ini adalah para perwakilan. Dan acara terakhir sebagai wujud kecintaan kita mempersembahkan kepada negeri ini, bangsa dan negara ini. Marilah kita bersama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Kami mohon untuk berdiri. Dan untuk itu berakhir sudah acara kita pada siang hari ini, Forum Kebangsaan dari Jogja.